Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Lani Nur Isna dari kelompok 4, Statistika 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Saya akan mengawali presentasi dari kelompok 4. Bisa di next slide. Baik, untuk kasusnya ini kita ada kasus seorang peneliti ingin meneliti fenomena perusahaan yang telah go public yang saat ini banyak mengalami delisting yang umumnya dikaitkan dengan penurunan performa perusahaan yang dijadikan indikasi awal kebangkrutan perusahaan yang merugikan para investor retail. Nah, maka dari itu, ada model prediksi financial distress yang dapat digunakan untuk langkah antisipasi kebangkrutan bagi investor. Financial distress ini merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Rasio keuangan digunakan sebagai variabel independen yang menjadi faktor penjelas dari financial distress. Rasio keuangan ini terdiri dari rasio likuiditas yang didapat dari current ratio, rasio leverage yang didapat dari debt to equity ratio, rasio profitabilitas yang didapat dari revenue on asset, dan ukuran perusahaan. Bisa di next slide. Baik, di sini merupakan data dari kelompok kami. Bisa di next. Baik, bisa di next. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu dari analisis deskriptifnya, rata-rata current ratio perusahaan dalam kondisi non-financial distress lebih besar dari financial distress. Terdapat 167,3930 lebih besar dari 124,8700. Nah, hal ini menandakan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress ini memiliki 3 tingkat likuiditas yang lebih baik daripada kelompok perusahaan dengan kondisi financial distress. Yang kedua ada standar deviasi current ratio. Perusahaan dalam kondisi financial distress lebih kecil dari non-financial distress. Ada 140,51434 kurang dari 2103499. Hal ini menandakan current ratio dari kelompok perusahaan dalam kondisi debt equity ratio atau DER. Perusahaan dalam kondisi financial distress ini lebih besar dari non-financial distress, terdapat 82,4297 yang lebih besar dari 51,2820. Hal ini menandakan kelompok perusahaan dalam kondisi financial distress memiliki tingkat leverage yang lebih besar daripada kelompok perusahaan dengan kondisi non-financial distress. Selanjutnya ada standar deviasi debt equity ratio. Perusahaan dalam kondisi non-financial distress kurang dari financial distress terdapat angka 44,01353 yang kurang dari 52,57345. Hal ini menandakan debt equity ratio dari kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress lebih merata daripada kelompok perusahaan dalam kondisi financial distress. Selanjutnya ada rata-rata revenue on asset atau ROA. Perusahaan dalam kondisi financial distress lebih besar dari non-financial distress, terdapat pada angka 6,0733 yang lebih besar dari minus 0,3970. Hal ini menandakan kelompok perusahaan dalam kondisi financial distress memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi daripada kelompok perusahaan dengan kondisi non-financial distress. Selanjutnya ada standar deviasi revenue on asset. Perusahaan dalam kondisi financial distress kurang dari non-financial distress pada angka 5,03916 yang kurang dari 5,17667.
Hal ini menandakan revenue on asset dari kelompok perusahaan dalam kondisi financial distress lebih merata daripada kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress. Selanjutnya ada rata-rata size perusahaan dalam kondisi non-financial distress ini lebih besar dari financial distress, terdapat pada angka 8,2680 yang lebih besar dari 7,3493. Hal ini menandakan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress memiliki ukuran yang lebih besar daripada kelompok perusahaan dengan kondisi financial distress. Dan yang terakhir ini ada standar deviasi size perusahaan dalam kondisi financial distress kurang dari non-financial distress terdapat pada angka 2,25876 yang kurang dari 3,04262. Hal ini menunjukkan size dari kelompok perusahaan dalam kondisi financial distress lebih merata daripada kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nandava Maulina dengan NIM 2020210091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Table Test of Equality of Group Means. Nah, tabel ini digunakan untuk menguji variabel untuk mengetahui masing-masing variabel share, ROA, dan size secara univariate berbeda di antara kelompok perusahaan yang non-financial distress dan financial distress. Hasil analisis menunjukkan CR F hitung sama dengan 0,531 dan F table 0,531 kurang dari 4,17. Hal ini menandakan tidak ada perbedaan CR antara kelompok perusahaan atau kondisi non-financial distress dan financial distress. Selanjutnya yaitu yang kedua, DER. F hitung sama dengan 2,833 dan F table 2,833 kurang dari 4,17. Nah, hal ini menandakan tidak ada perbedaan DER antara kelompok perusahaan kondisi non-financial distress. Dan yang ketiga yaitu ROA. F hitung sama dengan 12,220 dan F table sama dengan 12,220 lebih dari 4,17. Hal ini menandakan ada perbedaan ROA antara kelompok perusahaan kondisi non-financial distress. Dan yang terakhir yaitu size. F hitung sama dengan 1,040 dan F table sama dengan 1,040 lebih dari 4,17. Hal ini menandakan tidak ada perbedaan size antara kelompok perusahaan kondisi non-financial distress. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabina Anita dengan 2020-21.100 akan melanjutkan pemaparan materi dari depan saya. Nah, di sini ada table Wilk lambda. Nah, table Wilk lambda ini digunakan untuk menguji variabel CR, DER, ROA, dan size secara simultan dapat digunakan untuk membedakan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress dengan menggunakan uji Wilks lambda yang diprosikan dengan chi-square test atau X pangkat 2. Nah, di sini hasil analisis dari kelompok kami itu yang pertama merumuskan H0 dan H1. H0 itu CR, DER, ROA, dan size tidak mampu membedakan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress. Lalu H1 itu CR, DER, ROA, dan size mampu membedakan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress. Bisa di next. Lalu di sini ada level signifikan, yaitu adalah 0,05 sama dengan X pangkat 2, 0,05, lalu 2 sama dengan 5,99. Lalu kriteria penguji.
itu H0 diterima X pangkat 2 hit itu lebih kecil 5,99. H0 ditolak itu X pangkat 2 hit lebih besar 5,99. Lalu yang keempat itu ada X pangkat 2 hit 15,003 lebih besar 5,99. Sig 0,000 lebih kecil 0,05. Lalu yang terakhir itu yang kelima, H0 ditolak karena X pangkat 2 hit 15,003 lebih besar 5,99, sig 0,000 lebih kecil 0,05, sehingga pernyataan bahwa CR, DER, ROA, dan size mampu digunakan sebagai pembeda untuk mengelompokkan perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farila Alhanan dengan NIM 20202102888. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu mengenai pembahasan tabel Exchange value. Baik, di sini tabel sudah diketahui, tabel exchange value-nya, yaitu CC pangkat 2 sama dengan 0,584 pangkat 2, dan hasilnya yaitu 0,341056. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variasi antara kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress sebesar 34,10% dapat dijelaskan oleh CR, DER, ROA, dan size dan sisanya sebesar 65,90% dipengaruhi oleh variabel luar. Next. Baik, selanjutnya yaitu standar potential discriminant funding function coefficients. Nah, di sini pengertian dari SCD function coefficient yaitu analisis dari diketahui dari samping tersebut sudah diketahui fungsinya yaitu CR-nya minus 465, DER-nya 401, ROA-nya 907, dan size-nya minus 244. Nah, dari analisis tersebut kita dapat diketahui bahwa SCDFC CR lebih kecil dari size dan lebih kecil dari DER dan lebih kecil dari ROA, yaitu dengan angka minus 0,465 lebih kecil dari minus 0,244, lebih kecil dari 0,401, lebih kecil 0,907. Hal ini menandakan bahwa tingkat kontribusi variabel dalam menentukan kelompok perusahaan dalam kondisi non-financial distress dan financial distress dari paling banyak berkontribusi hingga kontribusi paling sedikit berkontribusi adalah ROA, DER, size, dan CR. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ade Rinda Kumala Dewi dengan NIM 2020-21496. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada tabel classification result. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada non-financial distress dengan 90%, kemudian ada financial distress dengan 76,7%, dan kemudian ada daya klasifikasi model dengan 80%. Nah, di sini tuh berdasarkan dari 10 observasi kelompok, perusahaan dalam kondisi non-financial distress sebesar 90%
terklarifikasi benar. Kemudian berdasarkan dari 30 observasi kelompok, perusahaan dalam kondisi finansial distress sebesar 76,7% diklasifikasi dengan benar. Nah, kemudian dengan total daya klasifikasi model 80%, artinya tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan sangat tinggi. Nah, kesimpulannya dari classification result yaitu penelitian kami di sini itu menggunakan ini dengan tujuan untuk mendapat menganalisis perusahaan yang mengalami financial distress dengan memperhatikan current ratio, debt equity ratio, revenue on asset, dan size perusahaan terkait. Berdasarkan uji kelayakan yang telah kami lakukan terhadap 40 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dengan melakukan analisis diskriminan layak untuk menganalisis prediksi kondisi finansial distress yang dialami perusahaan. Hasil analisis kami menyatakan bahwa 32 dari 40 kasus yang telah dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan benar. Dengan demikian tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan kelompok mencapai 80% dan tergolong sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.